Baiklah, mari kita mulai live malam hari ini. Nama saya Ellen May. Halo yang di TokTok yang baru follow aku, yang di YT yang baru kenal aku, dan yang di Igo yang mungkin sudah lama kenal aku. Aku di pasar saham sejak tahun 2007 dan aku mengedukasi dari tahun 2011 ya. Dan sekarang kita juga ada educating di US stocks juga dan juga di crypto. Dan kayaknya aku kelihatan makin kurus di sini. So it's good news. Long weekend kemana lagi teman-teman semuanya? Yuk kita langsung aja mulai. Aku izin matiin komen yang ada di Igoy. Dan mau kasih tahu Sabtu ini 14 Juni ada webinar M-Trade Start Basic Trading Mastery buat teman-teman yang mau belajar tentang trading baik untuk US stocks, crypto maupun saham Indo. Start belajarnya di M-Trade Start webinar 2 jam Basic Trading Mastery, temanya 14 Juni jam 10 pagi, DM saya M-Trade Start. Yuk, start dari market hari ini, kabarnya gimana? Live Igoy, live malam hari ini ngebahas tentang update saham harian. Jadi memang tidak membahas tentang the how atau cara untuk trading atau investasi saham. The how-nya dibahas di webinar antara M-Trade Start atau M-Fast Start. Jadi just DM saya, oke ya? Ketik M-Trade Start yang terdekat. Oke, saya mau bahas dulu buat IHSG. IHSG kabarnya bagaimana? Ya, setelah beberapa hari kemarin sempat terkoreksi sampai ke area retracement moving average 20 di tanggal 3 Juni, dan waktu itu kita ada bilang di 3 Juni di M-Trade kita ada bilang ini kesempatan yang menarik untuk bisa dapat saham-saham yang bagus yang lagi retrace atau lagi diskon. Dan kemudian per hari ini IHSG kembali lagi menguji resisten tertingginya dalam tahun 2025 sejak tahun 2025 ya. Jadi 2025 itu sempat bukan resisten tertinggi 2025 sejak bulan Februari, karena angka yang sama pernah tersentuh di Januari. Tapi Januari kan waktu itu turun terus ya. Nah, jadi ini di 7240, 7241 ini lumayan kuat resistance-nya, dan banyak investor gede yang sudah mulai profit taking. Nah, yang menarik hari ini saham-saham big banks itu naik ya. Jadi memantul. Meskipun volume transaksinya tidak besar, seperti BCA ini ada mantul, dan sebenarnya masih menarik untuk dikumpulin dikit-dikit karena jadi ada sedikit diskon valuation, jadi ke valuation normal kalau BCA. Kalau BRI ini sudah valuasi agak normal sebenarnya, tapi beberapa hari terakhir dikasih diskon dibandingkan kalau kamu beli tanggal 28 Mei. Ya, nah jadi teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, di Igoy aku @may_official, di sini ada chartnya. Terus aku langsung aja bahas BCA, BRI ini semuanya lagi di support minor. Kenapa saya bilang support minor? Karena dia naiknya volume transaksinya kecil. Pantulan dari support naik dengan volume transaksi kecil itu sangat normal sekali. Jadi biasanya kalau yang naik volume tinggi, perhatikan chart di Igoy aku, itu dengan volume transaksi tinggi itu di 14 Mei dan di 15 Mei. Jadi 14 Mei dan 15 Mei itu volume transaksinya tinggi ya, volume transaksi tinggi. Nah, itu breakout. Jadi harus disertai volume transaksi tinggi untuk mengkonfirmasi breakout. Tapi kalau untuk pantulan atau pantulan dari retracement di area support itu nggak perlu volume tinggi seperti yang terjadi hari ini. Nah, apakah dia akan menjadi konfirmasi bottom market dalam beberapa hari ke depan ya? Jadi hari ini bottom, terus hari ini naik tanda bottoming, terus beberapa hari ke depan naik. Perkiraan M-Trade dan perkiraan saya ini lebih ke arah cenderung ke sideways, cenderung ke masa sideways. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini selain BRI yang juga lagi di area support, itu saham BMRI juga mantul dari area support gitu ya. Nah, jadi di sini meskipun beberapa hari kemarin kita ada buy on weakness, pas banget dapat di bottom. Contohnya Bank Mandiri, perhatikan chart di Igoy, itu kita ada kasih tahu buy lagi nggak apa-apa sih, ini buat trading, pas dapat di bottom kayak gini.
Cuman kita tetap menyarankan jangan all in, selalu siap dengan surprise di market. Kenapa? Karena kondisi saat ini untuk perang tarif di Amerika dan juga di China itu belum kondusif lah ya. Jadi faktor ketidakpastiannya itu sangat besar sekali gitu. Nah, jadi intinya sih sebenarnya tetap ada potensi ya, baik untuk trading maupun untuk investing. Investing nggak telat gitu ya. Jadi sedikit terlambat tapi nggak telat-telat juga sejak kemarin ada diskon sampai 5 Juni itu. Cuman kalau ditanya upside-nya dalam jangka menengah panjang ya, upside dalam jangka menengah panjang pastinya upside untuk jangka panjang terutama itu masih sangat lumayan sekali gitu. Jadi ini bukan di valuation termurah buat BMRI, BRI, BCA dan juga BBNI ya, tapi masih lebih oke valuasinya dibandingkan beli di valuasi zaman di bulan September 2024 kemarin, Oktober November yang sangat tinggi sekali. Jadi anyway, lebih baik ada daripada nggak ada. Dan BMRI ini perhatikan dia masih di stage 1-nya, belum masuk ke masa uptrend. Terus BBRI juga sama, masih sebenarnya BBRI udah lebih uptrend tapi dia balik ke stage 1, pas banget batas stage 1-nya di 4050 ini, belum balik ke bawah stage 1 tapi pas banget di batasnya. Jadi masih di stage 2, artinya masih di uptrendnya. Dan ilmu seperti ini dipelajari di M-Trade Academy, bimbingan 1 tahun ya. Ya, jadi teman-teman kalau di M-Trade ini ada M-Trade Academy, bisa masuk ke sini ya. Kalau yang sudah terdaftar di M-Trade. Jadi M-Trade dengan M-Trade Start itu berbeda. M-Trade Start webinar 2 jam. Kalau M-Trade Academy itu ada e-course dan juga bimbingannya, dapat pilihan saham juga pastinya untuk membantu teman-teman screening saham. Dan bisa tanya jawab juga. Nah, ini ada beberapa e-course-nya. Balik lagi ke saham BBRI. BBRI-nya sekarang lagi retrace, masih ada satu support kuat di 3970. Kalau lagi hoki dikasih turun lagi 3970 nih, angka yang bagus juga sih buat buat ditampung-tampungin gitu. Nah, di tok-tok yang ada di YT boleh langsung ke Igoy untuk bisa melihat chartnya secara lebih detail ya. Jadi BBNI agak beda dibandingkan dengan kawan-kawannya yang lain, dibandingkan dengan BRI ya, itu agak beda karena dia justru malah udah naik, udah dekat-dekat dengan resistance gitu. Jadi yang malah anehnya tuh, aku ada trade beberapa saham big banks ini, justru malah yang aku buy on weakness ya, jadi sama kayak M-Trade ya, aku buy on weakness, terus malah yang paling cuan saat ini dalam jangka pendek yang buat trade itu ada BNI. Loh, misalnya nggak investing jangka panjang toh, ada dong ya, jadi ada di trade, ada diinvestkan. Nah, terus sebenarnya saham-saham yang lain juga menarik untuk di trading kan, yaitu saham-saham dari sektor komoditas macam-macam. Seperti yang kita bahas sebelum liburan kemarin, ingat nggak sih? Jadi perasaan tiap minggu liburan terus. Aku tuh gemes kalau liburan, tahu nggak sih? Jadi gabut banget. Aku suka libur juga sih, tapi suka normal day kayak gini. It's my normal day. Nggak nge-live rasanya aneh. Oke, terus grup Barito, grup Konglo itu pada rame juga ya. Jadi sebenarnya malam hari ini tuh aku mau ngebahas tentang Pak Prabowo yang menyelamatkan Raja Ampat, Trump nego dengan China di London, terus China yang ekspornya turun akhirnya deflasi, dan juga adu kuat saham konglomerat. Tapi sebelum aku bahas tentang China dan juga Pak Prabowo yang selamatkan Raja Ampat dan Trump nego dengan China, aku kok kepengen ngebahas saham-saham dari para konglo dulu gitu yang aktif hari ini ada di grup Barito, Bakri, dan grup Hapsoro. And thanks to my team, buat tim M-Trade yang udah helping me untuk provide this data dan juga pastinya untuk ngejagain M-Traders kita ketika trading ya. Jadi cuannya lumayan banget selama 2 bulan terakhir ini gitu. Oke, aku mau bahas dulu dari saham-sahamnya Papa PP pastinya yang rame banget ditanyain ya. Jadi yang rame banget ditanyain. Terus aku mau ngebahas dari grup Bakri dan juga aku mau ngebahas saham-saham dari grup Hapsoro yaitu Raja dan Ratu.
Oke, mari kita lihat yang pertama, saham cuan. Aduh, cuan, apa kabarnya cuan? Hari ini, nggak hari ini, perdagangan terakhir 5 Juni kemarin breakout ya. Ada apa sih dengan saham-saham dari grup PAPP ini? Sebenarnya yang paling rame tuh ada sentimen anak usahanya CDIA mau IPO ya. Jadi mau IPO. Nah, tapi cuan sendiri ini juga dia bakalan ada corporate action tanggal 30 Juni 2025. Itu akan ada stock split 1:10. Jadi jangan kaget kalian kalau harganya sekarang 11.000, 12.000-an, nanti harganya jadi 1.100 atau 1.200-an gitu ya. Nah, itu artinya stock split kalau kamu punya satu lot itu jadi punya 10 lot, tapi nilai harganya lebih kecil, tapi total nilainya tetap sama. Itu yang disebut dengan stock split dan bisa dibaca di buku aku Smart Trader Rich Investor yang sekarang lagi dalam proses direvisi karena banyak konten yang harus direvisi dari buku itu biar aku semangat lagi untuk bahas buku itu ya. Oke. Anyway, ya jadi cuan itu bakalan mau stock split dan tanggal 5 Juni sebelum libur itu sempat breakout tapi gagal breakout, tapi M-Trade udah dapat dan hari ini dia benar-benar confirm breakout. Terus dalam jangka pendek M-Trade sudah bungkus cuan untuk saham cuan 7-9%. Alasannya apa? Simply alasannya ya mau melindungi cuan, melindungi keuntungan saja. Karena tadi sempat ada pembalikan arah yang lumayan di intraday chartnya. Kelihatan kalau di daily chart tuh ada ekor-ekor panjang kayak gini dan ini semua diajarkan di M-Trade Academy, ada di e-course-nya dan di morning briefing itu dijelasin ya, detailsnya tuh dijelasin. Terus lebih dalam lagi di workshop Super Trader juga dijelasin ya. Oke. Nah terus teman-teman semuanya, dampaknya buat stock split pastinya jumlah lembar saham akan jadi bertambah banyak dan saham ini jadi lebih terjangkau untuk retail. Biasanya sih setelah stock split saham itu akan cenderung jadi agak-agak sideways gitu ya, nggak tahu kenapa juga gitu. Jadi dia nggak berpengaruh ke harga naik atau turun yang signifikan, tapi biasanya cenderung sideways. Pengalaman aku dari tahun 2007 ngelihat saham abis stock split gede itu kayak gitu. Terus tergantung lagi juga dengan tren dari kondisi market saat itu. Kadang-kadang bisa sideways dan naik. Jadi nggak terlalu signifikan banget ke dampak harga sahamnya. Tergantung kondisi market saat itu lagi bullish atau enggak. Nah kemudian BRPT ini udah naik duluan ya. Jadi BRPT tuh lagi ngebahas persetujuan penggunaan laba bersih dan persetujuan untuk perubahan anggaran dasar perseroan. Ya, terus kalau teman-teman yang punya ini hold dan mulai siap-siap profit taking bertahap aja. Jangan kejar saham di atas ya. Terus kemudian TPIA, ini anaknya mau IPO, jadi yang rame ya si TPIA ini. Anaknya mau IPO, jadi kita ada dapat dari keuntungan dari cuan, ya udah nitip sendal di situ aja. Nah, ini TPIA dapat katalis positif dari IPO anak usahanya yaitu CDIA. Nah, CDIA ini apa sih? CDIA itu bergerak di bidang investasi infrastruktur yang fokusnya ke segmen listrik, air, dan pelabuhan. Nah, CDIA sendiri itu bakalan IPO ngincer modal 2,37 triliun, tapi belum ada info detail tentang alokasi dananya tuh buat apa. Pertanyaannya apakah CDIA ini akan naik banyak atau enggak? Kemungkinan besarnya sih iya ya. Kenapa? Karena saham-saham Papa PP biasanya kalau habis IPO tuh dijagain. Cuman aku di sini bahas ini bukan sebagai rekomendasi beli. Kalau kalian mau memanfaatkan fluktuasi dari IPO sih menurut aku ya sesiapnya kalian, justru bukan cuma siap cuannya aja tapi sesiapnya kalian jika harapan kalian ya nggak terjadi, jika seandainya dia malah turun gitu. Maksud aku sih ya intinya jangan all in lah, kalau mau masuk ya ngetes aja gitu. Tapi kalau ngetes kapan kayanya? Nah, cara kaya tuh bukan dengan cara tebak-tebakan kayak gitu ya. Menurut aku tuh kalau beli saham IPO, itu kalau trading itu biasanya jual di hari pertama atau kedua pas lagi auto reject atas, udah gitu aja. Gitu. Kalau selebihnya itu bonus.
Dan kalau mau benar-benar kaya dari investasi saham sih, aku masih ngelihat caranya Warren Buffett ya. Jadi itu untuk investingnya di piramida bawah, kemudian di piramida atasnya untuk tradingnya pakai cara super trader, pastinya dengan money management. Jadi bukan dengan yang sekedar kayak mencoba atau ngetes peruntungan dengan saham IPO, kira-kira kayak gitu. Karena saham IPO biasanya pas IPO awal tuh valuasinya tinggi ya. Jadi menurutku sih kalau buat long term investing agak-agak kurang worth gitu. Jadi kurang oke lah. Kalau bahasa Jawanya sih rodok gak cocok gitu loh buat investing. Terus aku mau bahas buat saham Papa PP yang lain, ada Barito Renewables Energy. Nah, jadi di sini Barito Renewables Energy dulunya tuh ini yang mungkin kayak paling dijagain, dijagoin, paling rame. Dan BRPT tuh yang paling slow melo-melo. Tapi belakangan ini BRPT itu rame ya, karena salah satunya karena anak perusahaannya tuh TPIA, anaknya lagi itu CDIA tadi mau IPO, itu jadi satu sentimen positif buat dia. Dan ya intinya sih suka-suka hati yang mau narik lah. Ya jadi anyway, suka-suka hati siapa yang mau narik gitu. Anyway, kita ngelihat dari chart brand ini juga udah mulai ada tanda-tanda mutuk-mutuk. Jadi selain kita cuan dari cuan, kita lagi tes di brand juga. Dan kita murni technical, 100% nggak ada yang namanya ngelihat sentimen-sentimen yang kayak gitu-gitu tadi tuh, kayak itu menurut kita cuman pewangi aja lah, harum-harum aja lah ya. Tapi kalau misalkan sampai dia ada breakdown atau apa ya, as simple as kita caw aja gitu. Kita cuman menikmati tren harga saham yang lagi oke. Yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke Igoy personal aku @ellenmay_official, dan aku lagi share chart saham-saham Indo di sini. Jangan lupa juga follow Igoy Super Trader ID, dimana kita lagi asik nih ngebahas tentang US stocks, dimana Igoynya itu baru aja launch kayak beberapa hari yang lalu, tapi konten-kontennya udah sangat informatif sekali. Oke, nah aku mau bahas lagi untuk saham-saham dari grup Konglo yang lain, tapi boleh nggak sih aku selingin dulu dengan beberapa sentimen baik positif ataupun negatif dari dalam dan luar negeri. Nanti kita bahas saham lagi. Oke, jadi Pak Prabowo ini ada mencabut izin pertambangan nikel di Raja Ampat secara permanen gitu ya. Dan seperti yang kita lihat juga, Gerindra juga nggak suka tentang hal ini. Semua orang yang menurut aku sih sangat sayang sekali ya, yang punya akal sehat lah ya, ngomong alusnya gitu loh. Kalau nggak mau ngomong kasarnya yang waras gitu loh ya. Itu sangat sayang sekali. Jadi Pak Prabowo mencabut gitu. It's very good. Yang di TokTok, yang di ET, ke Igoy aja supaya bisa lihat chartnya. Jadi perusahaannya PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia, Remon Perkasa, KW, Sejahtera Mining, kecuali satu perusahaan bernama GAC Nickel. Nah, setelah ditelusuri itu belum ada data yang mengaitkan langsung dengan emiten di Bursa Efek Indonesia dengan keempat perusahaan tambang yang dicabut izinnya oleh Pak Prabowo di Raja Ampat. Jadi kalau kalian nanya impactnya ke emiten ini kok kelihatannya belum ada impact yang signifikan. Nah, terus update dari luar negeri, kelanjutan negosiasi Amerika dan China. Sebenarnya ini tuh sangat penting sekali, dan ini yang kemarin bikin investor tuh lumayan profit taking di saham Indonesia. Ya, jadi setelah teleponan pekan lalu, Amerika dan China tuh lanjut nego di hari Senin di London dan dilanjutkan Selasa 10 Juni alias hari ini. Nah, fokusnya apa? Masih rare earth and technology. Seperti kita tahu, China itu nahan ekspor rare earth ke Amerika buat bargaining power, biar Amerika juga pusing gitu loh ceritanya. Nah, jadi Amerika itu pegang kendali atas etanol atau bahan untuk bikin plastik, sedangkan China itu menguasai rare earth yang penting buat gadget, HP, printer dan sebagainya, mobil listrik dan juga jet tempur. Nah, Amerika sendiri tuh ngasih signal untuk siap melonggarkan aturan ekspor teknologi kayak software, chip dan bahan nuklir, asalkan China tuh juga ngelonggarin ekspor rare earth-nya.
Terus Trump tuh bilang bahwa China is not easy, tapi bakal dapat laporan bagus. Cuman gini ya, antara Trump dan China menurutku sih yang agak-agak kurang tuh gimana ya. Jadi nanti kalau sudah tercapai kesepakatan, nanti Trump bilang China ngelanggar, nanti China-nya kesel gantian bilang Trump ngelanggar. Jadi kayak lucu sih, kayak drama komedi malan. Ya, jadi semua ini tuh terjadi pas jeda masa tarif besar 90 hari yang mau habis di awal Juli gitu. Jadi ingat-ingat di awal Juli itu jeda tarif 90 harinya Trump itu udah mau berakhir ya gitu. Terus jadi semua negara termasuk China itu lagi dikejar buat cepat-cepat beresin kesepakatan gitu. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan impact-nya apa ke saham, ini sebenarnya signifikan dan penting sekali. Dimana banyak investor gede itu mereka memilih untuk profit taking. Perhatikan saham-saham banking lagi. Yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke Igoy. Melihat perang tarif yang masa jeda 90 hari. Dari tarif resiprokal ini sudah mau hampir habis di awal Juli nanti. Jadi perhatikan di awal Juli harus lebih berhati-hati. Teman-teman lihat di sini ada saham BBCA di mana itu sempat dijual 20,18 juta lembar saham atau sekitaran cuannya tuh dari dia belinya asing itu banyak beli dari harga 4314. Yuk kita lihat sebentar. Average belinya 4314 itu berarti sebelum 8 April. Nah, 4314 itu di bawah di sini. Dan untungnya 110%. Berarti mereka punya barang dari zaman pandemi. Ini mereka profit taking. Kalau aku perhatiin sih beberapa waktu yang lalu sempat turun, tapi kemudian profit takingnya sekarang ya mereka nunggu technical rebound terus mereka profit taking gitu. Terus kemudian untuk BBRI sendiri itu mereka punya cost basis JP Morgan ya. Jadi JP Morgan itu punya cost basis itu di 2688. Terus jangan panik dulu kayak aduh jadi harus kosongin portfolio. Nanti saya bahas ini. Di 2688 itu sebelum bahkan lebih rendah daripada tanggal 3 Maret kemarin, lebih rendah dari terendahnya pada bulan 28 Februari. 28 Februari itu di tahun 2688 itu berarti di tahun 2020-an. Mereka masih punya modal zaman pandemi ya. Terus Bank Mandiri itu JP Morgan itu juga jual, padahal aneh ya, mereka tuh kalau nggak salah ada upgrade JP Morgan atau siapa ya dulu ada upgrade rating BRI gitu loh, cuman mereka ternyata trading juga gitu. Bank Mandiri modal, aku buka monthly chart aja. Sebentar ya, disclaimer ya teman-teman ya. Untuk information ini aku riset dulu sebentar, chartnya aku riset dulu, aku reload dulu. Gak bisa keluar yang di TokTok, yang di YT boleh yuk ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Ya, jadi dari bisnis.com ya kita dapat informasi ini. 5179 itu di 5.000-an. Nah, yang modal mereka yang agak tinggi tuh di sini. Di BMRI. Jadi untungnya 1,27. Untungnya nggak terlalu banyak. 5129 itu di sini ya, 51 sampai sekarang itu untung 5179 untung 30%. Bentar ya. Ya, tapi yang dijual tuh masih dikit kok. BCA mereka cuma jual 1,45% saja. BRI 2,53% saja. BMRI jual 7,49% aja gitu ya. Oke, let me cek lagi. Salah. Sebentar ngantuk aku. Maaf saya ngantuk. Chartnya brand. Thank you Coach Merlin diingetin doa. Saya mengantuk. Mengapa kok aneh? Mengantuk. Mohon maaf ya, mengantuk. Makanya ini
tadi coach aku bilang ini cuman cuannya 1%-an, kok bisa banyak? Oke, ralat. Ya, jadi BMRI si JP Morgan itu profit taking cuannya 1,27%, tapi kepemilikan yang dijual BMRI cuma 7,49%, BRI 2,53%, BCA yang dijual cuma 1,45%. Coba pakai kalkulatormu. Berarti kalau dia jualan 20,18 juta lembar saham itu 1,45% dari portfolionya, berarti sekarang masih punya berapa? 1,37 miliar lembar saham. BRI dia masih punya 1,44 miliar lembar saham. BMRI masih punya 655,84 juta lembar saham. Oke, sekarang what to do buat investor dan trader jangka panjang. Gak usah dipusingin, kan itu profit taking cuman less than 10% dari portfolio aja ya. Kalau kalian mau trading nggak ada salahnya, tapi sebenarnya justru malah kalau ada diskon turun ya, ini kesempatan buat yang belum dapat diskon di tanggal 8 April kemarin, ketakutan. Kalau ada diskon ya malah justru bagus. Oke, sekarang kita ke BBTN. BBTN yang resmi akuisisi Bank Victoria Syariah hari ini udah mulai ada tanda kembali menghijau. Apakah tanda menghijau ini adalah tanda pantulannya dia, atau jangan-jangan ayah di delete? Kok ya susah banget sih. Kesal. Ya, apakah tanda pantulannya dia untuk kembali melanjutkan tren naiknya ya, atau jangan-jangan lanjut turun lagi? Sebenarnya kalau kita lihat ini ada kemungkinan BBTN ini bakalan sideways, jadi dia memang bisa mantul naik, tapi naiknya ke arah ke samping gitu ya, nggak langsung jeret naik tinggi gitu. BBTN habis resmi akuisisi Bank Victoria Syariah. Terus aku mau ngebahas, tadi janjinya bahas saham Konglo yang lain, yaitu ada Konglo tadi, Konglo PP. Terus sekarang aku mau bahas Konglo Bakri. Konglo Bakri dan Konglo Hapsoro. Kita semua juga Konglo. Kenapa? Kita punya perusahaan-perusahaan itu. Meskipun ada yang belinya satu lotan. Tapi judulnya udah Konglo duluan ya kan? Punya perusahaan-perusahaan gede. Keren kan? Anyway, BRMS aktif, big trend masih sideways. Jadi naiknya mungkin belum tentu bakalan langsung ngegas. Cuman 3 hari terakhir naik itu dengan volume yang cakep sekali. M-Trade sudah dapat 3 hari yang lalu, jadi kita tinggal hold aja untuk posisi cuan, posisi untung maksudnya. Serba salah sekarang kalau ngomong cuan, ada saham kodenya cuan. Oke. ENRG breakout dari 4 Juni kemarin, wah kencang banget breakoutnya, dan 5 Juni dikasih retracement, hari ini juga dikasih retracement, jadi masih di hold aja. Sekarang aku mau lihat dulu untuk beberapa saham M-Trade, teman-teman yang mau lihat di sini, ini kita banyak profit taking untuk jangka pendek, jangka menengah kita banyak yang masih hold ya, namanya juga jangka menengah. Jangka pendek BRMS cuan 7-10%, cuan 7-9%, Ratu 7-8%, Raja 7-8%, PGEO kemarin ada TikTok kan cuan 3-4%, tapi jangka menengahnya PGEO masih hold cuan kayaknya 30-an% sekian, aku lupa ingat. TLKM cut loss 7% dan ada untuk 13% itu di hari ini juga. AMMN udah tanggal 5 Juni, jadi aku nggak bahas. Oke, sekarang aku mau ngebahas grup Hapsoro, yaitu Raja dan Ratu. Kong Luhut Toba, sabar. Abis ini Raja dan Ratu. Raja dan Ratu kita udah profit taking jangka pendeknya, cuannya kurang lebih 7-8%-an semua, dan kita enjoy tektokin di situ. Sementara untuk jangka menengahnya Raja dan Ratu kita masih ada hold, tapi modalnya itu kayak bawah banget. Ngantuk Apple. Jadi tolong diingetin kalau saya salah buka chart lagi ya. Oke, ini ada tim coach saya yang jagain juga di WA saya. Hei, salah buka. BMRI buka brand. Oke, Raja.
cuan 21 sampai 22%. Cuy, M-Trade. Ya, ini diem-diem cuan judulnya. Cuan diem-diem dari tanggal 22 Mei kemarin. Review buy-nya, congratulations buat M-Traders yang ada ngehold. Kemudian buat ratunya, ini kita masih ngehold jangka menengah, tapi memang yang punya modal bawah yang raja. Dan buat ratu, kita udah profit takingnya pendek, jangka menengah masih hold aja. Chartnya, trennya juga masih bakalan lanjut naik, tapi lanjut naik jangka menengah, tapi jangka pendek bisa ada retracement dikit. Semen Indonesia slow melo-melo, pelan-pelan dia mulai uptrend, tapi uptrendnya gak bisa ngegas kenceng. Jadi kita nitip sendal aja di sini. Terus kemudian INTP sama juga ya, hari ini naiknya lumayan 7%-an, tapi tren besarnya juga masih sideways, kayaknya masih agak kurang kencang deh dibandingkan dengan saham perkongloan. Nah, sekarang mari kita lihat ini punya Kong Luhut gak sih? Coba, ini murni kita technical, bener-bener pakai pattern super trader. Jadi kita ada trade beberapa kali, saya juga lupa tepatnya kapan. Mari kita lihat buat history trade kita di Toba. Dan teman-teman, saya lebih bangga buat teman-teman yang menyelesaikan M-Trade Academy-nya sih, dibandingkan saya membanggakan cuan-cuannya dari review by M-Trade. Karena kalau kalian selesaiin M-Trade Academy ini, kalian tuh jadi kayak bisa masak, bisa ngerti sendiri cara ininya gimana. Tapi kalau kalian gak mau nonton ini di M-Trade, cuman ngandalin recommendation aja, itu nggak long last. Dan lebih peace of mind ya kalau belajar caranya di e-course-nya diliatin. Toba itu ngasih kita cuan berkali-kali karena memang trennya udah cukup uptrend. Waktu itu ada sempat cut loss sekali di November, tapi kemudian Februari, Juni ini ada cuan lumayan, dan yang di hold saat ini untuk Toba cuan 36 sampai 37%. Ya kita just ngehold aja dan benar-benar nungguin retracement lagi. Begitu ada retracement lagi, ini kita bakalan swing trading. Yeay, asik ya. Oke, jadi bisa dimasukin watchlist untuk swing trading kalau dia jatuh. Jadi either way, Toba naik, Toba turun, kita seneng asal jatuhnya jangan pakai volume gede. Nah, terus kita mau lihat yang bukan perkongloan tapi per batubaraan, ini PTBA Simply. Kita udah lihat dia sideways beberapa hari yang lalu itu volumenya turun. Kita watch sih. Intinya hari ini breakout just by it's like normal analysis aja, nggak ada yang signifikan gimana. Aku masih ngehold PTBA disclosure buat investing dividen. Yeay, enak sih dapat dividen di PTBA ya, lumayan daripada investasi. Aku bukan ngomong investasi properti nggak bagus ya, tapi dulu kan aku ngengong di investasi properti, salah beli properti, gak ngerti cara jadiin dia passive income. Sekarang udah lumayan ngerti. Karena apa? Karena belajar ya. Jadi saya juga belajar investasi yang lain. Bukan berarti kalau di saham-saham toh, itu namanya tidak open minded. Oke. Nah, oke. Tapi tetap paling senang saham sih aku. Terus kemudian perhatikan ini LSIP hari ini aktif. Aku lihat ya dia fondasinya nggak terlalu tinggi, jadi just tinggal hold aja sih. Terus Dewa Dharma Henwa ya kita tinggal ngehold juga. Kita ngelihat bahwa ini tuh kayak rally-nya udah tinggi banget, udah banyak banget rally, jadi kebanyakan saham kita tinggal ngehold aja. Ini kata-kata satu kalimat tapi penting banget sebenarnya. Bukalapak aktif, kita trade doang jangka pendek, dan PGEO kita juga jangka pendek ada profit taking, tapi jangka menengahnya PGEO kita tinggal ngehold aja. Jadi kita sebenarnya lagi waspada juga dengan tarif resiprokal 90 hari yang lagi di pause 90 hari, kalau nanti habis gimana. Jadi kita wait and see itu. Terus kemudian PGEO, perhatikan di sini. PGEO di sini masih flag aja bentuknya, jadi masih bisa masuk ke watchlist kita. Sementara itu di M-Trade ada watchlist lain yang pastinya saya nggak bahas di sini, akan dibahas di morning briefing besok.
ada beberapa hal lagi yang aku sebenarnya pengen bahas. Aku kepengen ngeliat komen-komen kalian dulu yang ditotok dan yang di YT boleh lihat ke Igoy. Tony Murtoni, nitip sandal versimu Piromis, tergantung lagi mau PMS atau enggak. Enggak ya, bercanda ya. bercanda. Oh, Danantara sama GoTo rame ini. Jadi Danantara, apa betul sih Danantara itu dikabarkan mau investasi di GoTo? Apa betul kabarnya untuk mencegah monopoli market? Apa betul Grab itu mau akuisisi GoTo? Nah, sebenarnya hal ini tuh udah dibantah ya, bukan dibantah sih, belum terkonfirmasi ya, belum terkonfirmasi baik oleh Grab maupun oleh Danantara. Jadi ini masih tanda tanya sebenarnya. Nah, chartnya nanti aku akan bahas ya. Terus dari Grab sendiri ini ada mengumumkan penjualan obligasi konversi ya. Jadi ada obligasi konversi terbesar di Asia tahun ini senilai 1,25 miliar US dollar yang bakalan jatuh tempo di Juni 2030. Aku matiin komennya dulu, aku mau bahas GoTo. Dan dana ini akan kabarnya digunakan untuk akuisisi, potensi akuisisi. Mungkinan spekulasinya akuisisi GoTo, meskipun pada masih belum ngaku gitu loh. Tapi ini desas-desus di sana sini sudah pada ngomongin ini. Dan juga buyback saham Grab itu sendiri ya. Jadi duitnya dari obligasi konversinya mungkin buat beli GoTo dan juga buyback saham Grab itu sendiri. Nah, spekulasi merger dengan Grab ini mendorong saham GoTo tuh agak-agak aktif, meskipun Grab menyatakan nggak sedang dalam negosiasi akuisisi saat ini. Kayaknya masih pada belum ngaku gitu loh. Hari ini GoTo naik lumayan signifikan, tapi ini bukan saya dan ini bukan M-Trade. This is not our style kayak gini. Jadi di tengah kondisi ketidakpastian merger apa segala macam, kita just wait and see aja, karena big trendnya dia justru malah sebenarnya sideways ke arah turun gitu. Kita nggak anti dengan saham apapun dan kita nggak anti dengan GoTo ini, karena kita juga sebenarnya ada beberapa kali trade GoTo, tapi hanya jika trennya itu lagi oke atau cycle-nya lagi oke ya. Jadi sekarang kita tidak ada hold GoTo, dan secara statistik ketika kita trade GoTo ini merah dan hijaunya tuh kayak ya 50-50 ya gitu loh. Maka dari itu kenapa seperti ini ya, karena sebenarnya uptrendnya tuh pendek-pendek banget gitu loh. Jadi ini trennya lumayan sideways sejak Januari 2025 kemarin, makanya kita avoid aja. Terus sejak dia masuk di bulan di akhir Mei kemarin ini jadi downtrend. Ini pantulan jangka pendek doang. Jadi kalau trader sih dia naik ya just avoid dulu gitu. Belum masuk ke Mvest kah? Belum. Saham pilihan Mvest belum. Pokoknya belum aja. Gue ngantuk banget. Sudah ya, kayaknya nguap-nguap terus kok. Nggak ladylike. Camdet emiten tambang, haduh banyak bener. Nanti tak bahas di Igoy channelku deh atau di story. Tim aku, tim hello my team yang dengerin ini tolong ya di broadcast ya di Igoy channel ya. 10 Juni banyak banget Camdet, hati-hati kamu yang punya HMSP, Cevin, MPMX, TLKM. Hari ini ya, berarti besok turun. Harusnya hari ini udah jualan. Terus yang 11 Juni Pegas dividen yieldnya lumayan 9,71%, berarti Pegas tuh trader besok mesti cow. Terus Adaro 12 Juni kau mesti cow buat trader ya. Kalau investor mah yang punya modal bawah mas bodo amat gitu, malah seneng. PGEO 13 Juni, Medco 13 Juni. Udah di Bumi MBMA. Jangan lupa DM saya M-Trade Start supaya kamu bisa dapat link untuk belajar trading saham. Caranya bagaimana kalau aku ngebacain market per hari ini tuh di live kayak gitu ya. Kamu belajar caranya untuk start trading di M-Trade Start tanggal 14 Juni Basic Trading Mastery.
Adi hari ini mantul di support jadi spekulatif. Tadi M-Trade ada spekulatif buy, jangan dikejar-kejar. Kalau misalkan kamu kalau besok naik yang di tok-tok yang di YT, antam retrace, beautiful retracement, turun lagi deh. Ayo Tam, turun lagi Tam. Tak tungguin Tam di 2950. Ayo Tam, turun lagi Tam. Turun gara-gara Raja 4 kah? Wah, gak ngerti ya. Tapi yang jelas masuk investor gak profit taking, masuk trader gak profit taking ini naik berapa? 140%. Saya nggak terlalu peduli dia penyebabnya apa. Turun lagi Tam sampai 2950 Tam. Oke. Kak pesap. Terima kasih. Cakep nih retracementnya. Ayo turun lagi Sap. Tungguin di level berapa nih Sap? Sap kayak namanya apa ya? Sap, turun. Aduh, kalau kamu mau turun sampai 416 sih cakep sih Sap. Cakep Sap. Cleo. Waduh, hari ini ekornya tinggi amat ya. Watch untuk trading breakout tapi ekornya kok gitu ya. Hell, ngantuk aku. Udah ngantuk saya. Akra, aduh. Hell. Saham Indonesia. Saya masih hold sih Antam hari ini masuk ADRO, mantap. Hell, ini tanda cow ini tanda harusnya cow ini masuk stage 3 ini. Kamu nanya saham banyak banget. Fore sido apa kabeh ditakok nih. Fore retrace area ini trading ala-ala lucu-lucu, murni technical kalau mau trading ini. Ini lebih ke ngelihat chart intraday aja sih. Ya, just dia normal retracement. Kalau mau nunggu di 555 atau 498, disclaimer, bukan satu rekomendasi beli. Kita nggak trade ini. Kabeh ditakok nih dari A sampai Z wis melu M-Trade aja lah. Udah ikut M-Trade. MDKA pamer cuan MDKA. Pamer cuan terus. Nggak boleh ya Miss ya, nggak boleh ya. Pamernya pamer M-Trade Academy saja. Hehe. M-Trade Academy membantu kalian jadi benar-benar mengerti caranya. MDKA cuan 20%, tapi harapan saya kalian bisa benar-benar ngerti caranya sendiri dengan belajar di M-Trade Academy. Oke ya. Jadi kalau aku lagi gak nge-live, aku lagi ngantuk, ketiduran, Akra. Tambahin ke watchlist Lagi retrace. Cakep. Pasap belum downtrend, dia kan cuman retrace. Kalian harus belajar supaya tahu turun itu downtrend atau turun itu cuman retrace. BRMS udah tak bahas tadi. Bris, aku nggak mau dulu jatuhnya volume gede, diajarin semua di M-Trade Academy. Belajarlah, belilah tuh M-Trade. Nanti kamu pas ikut M-Trade Start 14 Juni, nah itu ada diskon tuh buat kasih penghargaan buat teman-teman yang ikut sampai akhir. Makanya DM saya M-Trade Start dan ikut acara Basic Trading Mastery. Kamu mau berhasil investasi, berhasil trading, caranya tuh nomor 1, investasi di sini dulu, di leher ke atas, bukan investasi skincare ya maksudku ya. Oke, leher ke atas bukan anting-anting, tapi ilmu. Udah gitu aja dulu, dan untuk bahas saham-saham terutama watchlist trading besok, langsung aja nonton morning briefing jam 8.15 bareng dengan tim coach M-Trade yang udah jos-jos banget. Terus kita lagi hiring terus, baik untuk Indonesian stock coach maupun untuk US stock coach maupun untuk crypto coach. Just DM saya HR strip coach, nama, email, dan WhatsApp kalian. Just DM saya, nanti akan dikasih URL-nya atau dikasih nomor WA tim HR kita. Tambah langsing katanya, kayaknya faktor baju aja sih. Terima kasih semuanya, salam profit. Sorry ya, gak semua pertanyaan bisa terjawab. Ini Pujet Lin Fang MBMA, nambah satu buat M-Traders. Normal nih, retracement normal. Kita lagi nungguin buat swing trading lagi. Lagi nungguin buat swing trading lagi. Oke ya, sudah. Selamat malam.